Anda tahu tanaman liar apa ini? Apakah tanaman liar ini enak dimakan? Lalu, apakah bisa dibudidayakan? Bila mendengar pakis sayur, banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa itu pakis sayur. Tak sedikit pula yang tidak mengetahui pemanfaatan dari tumbuhan ini. Bahkan di kalangan para ilmuwan penemuan obat, tumbuhan ini menjadi salah satu yang terabaikan bila dibandingkan dengan tumbuhan tingkat tinggi. Namun ternyata tanaman ini tidak bisa diabaikan. Jika dilihat sekilas, mungkin seperti rumput pada biasanya. Namun, siapa sangka jika sudah diolah jadi masakan akan sangat lezat rasanya. Dahulu, mungkin hanya orang yang tinggal di pedesaan yang familiar dengan tanaman ini. Namun kini sudah banyak restoran-restoran yang menjadikan pakis sebagai menu andalannya. Contohnya di Pontianak, Kalimantan Barat, tanaman ini bahkan dijadikan makanan khas dari restoran di sana. Karena memang di sana banyak sekali ditemukan tanaman ini. Ternyata tidak hanya di Pontianak, sekarang pakis sudah menjadi makanan yang khas hampir setiap rumah makan, dan restoran di Pangandaran selalu menyajikan olahan pakis. Sayur pakis sebenarnya diolah dengan resep apa saja sesuai selera. Namun jenis masakan yang paling umum adalah cah pakis, tumis pakis, pakis balado, gulai pakis, bahkan bibimbap, nasi campur ala Korea. Lalu, di mana habitat pakis sayur? Pakis sayur banyak tumbuh di daerah yang lembab dan dataran rendah. Namun ada pula di dataran tinggi, namun tak sebanyak di dataran rendah. Sayur pakis biasanya paling mudah ditemui pada musim semi atau musim hujan. Selain di Indonesia, ternyata sayur pakis biasa dikonsumsi pula di Prancis Utara, Asia Tenggara, India, Nepal, Jepang, Korea, Cina, Jepang, dan Taiwan. Ternyata sayuran internasional ya. Pakis sayur memiliki kandungan antioksidan. Terdapat pula sumber asam lemak omega 3 dan omega 6 serta tinggi zat besi. Seratnya juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Walaupun banyaknya manfaat, pakis sayur juga mengandung asam sikimat yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal di India pada tahun 2004 menyebutkan pakis sayur memiliki kandungan racun yang tergolong kecil. Sejauh ini belum ada kasus keracunan akibat pakis sayur yang tercatat. Pakis sayur yang paling enak dikonsumsi adalah yang masih muda. Teksturnya lebih renyah dan rasanya pun khas. Meski tanaman ini memiliki rasa yang agak pahit, tapi tetap saja banyak orang yang menikmatinya. Bahkan dari segi kesehatan, tanaman ini memiliki berbagai manfaat yang luar biasa, seperti antibiotik, penyembuhan luka, penyembuhan sakit kepala, disentri, demam, dan infeksi kulit. Lalu, apakah pakis sayur bisa dibudidayakan? Kebanyakan sayur pakis yang kita temui di pasar rata-rata diambil langsung dari alam. Di Indonesia sendiri mungkin masih sedikit atau bahkan tidak ada yang membudidayakan pakis. Namun jika kita ke Thailand, di sana pakis sudah banyak dibudidayakan secara komersial dan memberikan keuntungan untuk mereka. Bahkan packing pada pakisnya juga sangat apik. Mau tahu bagaimana cara budidaya pakis? Banyak yang tidak mengetahui bahwa pakis sayur sebenarnya bisa dibudidayakan. Memang kebanyakan diambil dari alam liar, namun ternyata tanaman ini bisa ditanam dengan mudah. Budidaya umumnya dilakukan di daerah yang lembab, tetapi tidak pula terlalu dingin. Karena tanaman ini membutuhkan air yang selalu tercukupi. Berbeda dengan pakis hias atau yang biasa dipakai sebagai hiasan bunga, pakis ini memiliki tekstur daun yang lebih lembut dan memiliki bulu-bulu halus lebih panjang, terutama pada daun yang masih muda. Namun ada beberapa jenis pakis dari golongan paku-pakuan lain yang beracun. Pastikan Anda memilih jenis pakis yang tepat sebelum menggunakannya.
Untuk media tanam yang paling sesuai untuk tanaman ini adalah akar pakis cacah kering dengan tambahan pecahan arang kayu, tanah, dan sekam bakar dengan perbandingan masing-masing sama. Bila Anda tidak memiliki akar pakis kering, bisa juga menggunakan sabut kelapa yang telah disuir kecil-kecil lalu dicacah kasar. Selanjutnya, campurkan semua media tanam tersebut menjadi satu dan masukkan ke dalam pot dengan diameter 25 cm. Pastikan media tanam selalu lembab, tapi tidak boleh sampai terlalu basah hingga menyimpan banyak air. Seperti halnya di habitat aslinya, yakni di pinggiran rawa, sungai, maupun tebing. Tanaman ini memang membutuhkan kondisi yang teduh, lembab, dan kecukupan udara. Lalu, bagaimana cara memulai menanam pakis? Kita perlu mendapatkan anakan tumbuhan pakis. Bila Anda tidak punya, maka bisa membeli di tempat orang yang membudidayakannya, atau bisa juga dengan mencari pakis liar di pinggiran sungai, rawa, ataupun hutan. Cara tanam pakis ini cukup mudah, tinggal pisahkan anakan dari indukan dengan hati-hati agar tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, tanam di media yang sudah disiapkan, siram tanaman dan tempatkan di tempat yang teduh. Untuk perawatan tanaman pakis sendiri, sebenarnya tidak ada perawatan khusus untuk tanaman ini. Tidak perlu dipupuk, diberi pestisida, dan sebagainya. Anda hanya perlu menjaganya agar tetap lembab dan terjaga dari sinar matahari berlebih. Bisa juga ditanam di bawah paranet agar terhindar dari sinar matahari langsung. Bila ingin memberikan nutrisi, bisa gunakan pupuk nutrisi yang dilarutkan dalam air lalu disemprotkan. Contoh nutrisi yang sesuai yaitu yang memiliki kandungan nutrisi lengkap untuk perkembangan tanaman. Pastikan untuk menggunakan dosis yang tepat. Pakis sendiri mudah berkembang biak dengan anakan yang mengelilinginya. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman utama tetap bagus, pastikan anakan yang terlalu banyak tersebut dibuang. Untuk usia panen pakis sendiri bisa dimulai pada umur 5 hingga 6 minggu sejak ditanam. Hanya bagian pucuk dengan daun sejati yang masih belum mekar yang bisa diambil untuk dimanfaatkan sebagai sayuran. Jadi satu tanaman hanya bisa memanen 1 atau 2 batang saja, tidak boleh lebih. Maka dari itu Anda membutuhkan banyak tanaman agar bisa menghasilkan panen yang semakin banyak. Untuk waktu panen yang baik adalah sebelum matahari mulai meninggi, karena saat itu kondisi daun belum mekar dan potensi mengalami layu lebih rendah. Jika Anda ingin menjualnya, Anda bisa mempackingnya dengan plastik agar terlihat bagus.